Halo Sir, balik lagi bersama saya Kelvin di acara podcast Cakep di Balkon, Cakap-cakap di balik mikrofon. Ya, kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, namun seringkali masih dianggap sensitif ya, yaitu tentang pentingnya deteksi dini kanker serviks. Di zaman sekarang, kesadaran akan kesehatan reproduksi perempuan menjadi hal yang tidak bisa lagi diabaikan. Banyak kasus kanker serviks yang sebenarnya bisa dicegah atau ditangani lebih awal jika terdeteksi sejak dini. Melalui perbincangan ini kita akan membuka wawasan bersama bahwa menjaga kesehatan bukan hanya tentang pengobatan, tetapi juga tentang pencegahan dan keberanian untuk memeriksakan diri. Deteksi dini bukanlah suatu yang perlu ditakuti, melainkan langkah bijak untuk melindungi masa depan. Dan sudah hadir bersama saya narasumber kita, Ibu Ketua TPPKK Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Ibu Rahimah Wahyu Rizmiana. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Semangat. 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 Dan didampingi juga oleh Ibu Dokter Maria. Pagi Ibu. Selamat pagi. Sama semangatnya Bu. Semangat. Wah, semangat. Wah, itu yang paling penting ya Bu. Iya. Semangat dan sehat ya Bu. Iya. Gimana nih Bu? Wah, aktivitasnya setelah bulan suci Ramadan nih Bu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa semangatnya, dan semoga kita semua sehat-sehat. Sehat-sehat itu yang paling penting ya Bu ya. Dan kalau sama ini Bu, TPPKK lumayan padat kah jadwalnya? Lumayan ya. Nah Ibu Dokter gimana Bu aktivitasnya? Biasa dengan pasien. Biasa dengan pasien. Setiap hari jumpa pasien Ibu ya? Iya, Senin Ya. sampai Sabtu. Senin tahun Sabtu ya Bu ya. Dan itu selalu semangat Ibu hadapi. Iya, wajib. Karena kalau menghadapi pasien kan karakternya ya beda-beda. Beda-beda, iya. Ada juga yang buat agak kesulit Ibu pasien. Pasti. Ada ya. Oke Ibu. Nah kita mau ngomongin sedikit tentang deteksi dini penyakit kanker serviks Ibu ya. Iya. Sebenarnya seberapa penting sih kita ngomongin kesehatan rahim secara terbuka di zaman sekarang ya? Karena biasanya dulu ya udah kayak ini seperti apa ya? Privat ya? Iya. Privat ya? Rahasia sendiri-sendiri aja gitu, nggak Iya. berani untuk Mengungkapkannya. iya benar. Nah tapi kali ini kita pengen tuntut nih buat anak-anak Deli Serdang, terkhususnya warga Deli Serdang yang perempuan Ibu ya, terkhususnya Iya. Ibu ya, bahwasannya harus lebih terbuka, lebih berani lagi mendeteksi dini penyakit kanker serviks. Nah kita pengen tahu seperti apa sebenarnya pentingnya Ibu. Kalau sebenarnya itu sangat penting. Sangat penting. Iya, sangat penting karena kesehatan untuk diri sendiri itu satu faktor yang utama untuk kita melaksanakan kegiatan yang lain. Jadi untuk wanita, kanker serviks itu merupakan momok atau apa ya, penyakit yang membunuh secara pelan-pelan. Karena tidak kita sadari penyakit itu sudah berkembang dengan pesat di dalam tubuh kita. Banyak wanita itu tidak menyadari kalau dia sudah terkena penyakit di dalam rahimnya. Jadi upaya kita untuk mencegah itu ya periksakan dini segera dengan pemeriksaan IPA. IPA. Iya. IPA itu pemeriksaan yang sangat sederhana tapi manfaatnya luar biasa. Luar biasa Bu ya. Iya. Dari situ kita bisa dapat gejala ataupun yang dapat meningkatkan penyakit itu dengan signifikan. Jadi kalau kita sudah tahu dari awal mungkin bisa dicegah atau kita obati, bisa jadi sembuh gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi dengan dokter. Seperti apa itu Dokter? Iya, kalau IPA tes itu kan istilahnya impresi visual asetat. Jadi kita mulut rahim itu kita buka dengan alat cocor bebek, ya kan. Nanti kita totol-totolkan lah, kita apakan dengan asam asetat. Seperti kalau istilahnya bahasa orang awam itu asam cuka. Asam cuka. Ya, kita nih dalam itu kita lihat 1 menit, kita lihat ada nggak perubahan. Apabila dia ada perubahan, misalnya warna putih berbatas tegas, berarti itu IPA-nya positif. Positif. Iya, itu aja. Jadi hanya sederhana, cepat, hanya dengan melihat aja. Jadi kita tidak ada mengambil sampel, kita kirim, nggak ada, hanya dibuka mulut rahimnya, ditempelkan asam asetat tadi, ya udah dilihat dalam 1 menit ada nggak perubahan. Itu aja. Jadi simple. Kemungkinan kalau sudah dapat hasil seperti itu kita bisa rujuk ke rumah sakit atau diberikan obat. Itu dari salah satu deteksi dini. Iya. Bisa dilakukan di rumah ya Bu ya? Tidak. Enggak. Oh nggak bisa juga. Tetap harus dilakukan Harus di dilakukan.
fasilitas kesehatan. Kemudian pentingnya jadi lagi dengan IPA tes itu pemeriksaan dini itu ya untuk masa depannya. Benar. Kalau dari sekarang kita sudah kena penyakit, bagaimana dengan masa depan anak-anaknya, bagaimana masa depan dirinya sendiri, ya kan? Karena kanker cervix ini juga tidak melihat umur, tidak melihat umur. Kalau sudah melakukan hubungan suami istri, dia wajib periksa IPA. Wajib Ibu ya? Iya, karena pola hidup dari pasangan dan dari gaya hidup, makanan juga mempengaruhi kanker cervix tersebut. Artinya setelah menikah biasanya sudah mulai bisa dilakukan tes IPA Ibu ya? Kalau dia sudah menikah di umur 15 tahun ya kita wajib periksa juga. Dari 15 tahun juga apa ya? Boleh, tapi kalau sudah melakukan hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Tapi kalau dia umur 30 tahun belum melakukan hubungan suami istri, ya tidak diwajibkan juga. Benar. Karena dia masih dinyatakan bersih, belum pernah melakukan hubungan suami istri gitu. Nah, Bu Dokter nih, sebenarnya ada persenan sendiri nggak sih untuk seorang wanita itu kena kanker ini? Artinya seperti biasanya usia segini memang rentan gitu, atau mungkin karena pola hidupnya yang nggak bagus, atau mungkin perempuan tuh ya ada juga yang aku nggak ngapa-ngapain tapi sehat-sehat aja deh gitu ya. Sebenarnya ada persenan sendiri kan, atau memang faktor sendiri sih yang membuat memang wanita ini bisa kena kanker gitu? Istilahnya kan berbagai macam faktor ada. Istilahnya kan kita bilang kebersihan diri seperti Ibu tadi bilang kan. Yang kedua stres. Oh, stres juga bisa? Iya, karena kan stres kan istilahnya kalau kita bilang stres ya kita bilang kan stres itu akan ganggu apa? Tidur kita, pikiran. Berarti ujung-ujungnya ganggu apa? Hormon. Iya. Jadi itu banyak sih faktornya. Ternyata ada juga manfaat healing gitu ya? Iya, pasti. Iya, betul. Kayak suatu metode jadi ya, Bu ya? Iya. Merelaksasi diri gitu ya? Iya. Nah, kalau ternyata stres juga bisa menjadi pemicu dalam Iya. kanker cervix ini ya. Nah, itu dasarnya jangan stres ya. Emang kebanyakan perempuan stres, gampang Stres, Bu? stres. Gampang stres. Gampang stres. Kenapa gampang stres kalau perempuan? Ya, karena terlalu sering memikirkan semua yang Ya, dipikirkan. saya setuju, karena anak, suami, rumah, belanja depan, belanja belakang, nantinya kayak mana itu selalu udah dipikirkan. Benar. Jadi membawa stres sendiri. Stres sendiri. Nah, penting juga memang ibu-ibu ini untuk kelola stres tadi ya kan. Saya setuju, karena di rumah istri saya juga susah tidur, Bu. Saya tanya, kenapa kamu? Saya stres. Stres kenapa? Mikirinnya soal apa? Nah, itu hal kecil. Hal kecilnya. Iya. Nah, pemeriksaan seperti apa yang saya lakukan, sakit atau menakutkan ini, Bu? Kira-kira? Oh, saya rasa nggak sakit lah. Nggak sakit? Ditimbang dengan taunya manfaat dari IPA itu. Oh. Jadi kalau dibilang sakit relatif lah ya, karena manusia kan macam-macam tingkat kesakitannya. Ya. Ada dia dicubit saja udah sakit kali. Ada dia ditepuk pun, dipukul kuat pun ya biasa aja. Biasa aja. Nah, jadi kalau sakit itu saya rasa relatif. Tapi penakutkan enggak. Menakutkan enggak ya? Karena mendapatkan hasil yang bisa kita antisipasi. Kalau istilahnya dapat hasil yang kurang menyenangkan, kita bisa tuju, oh ini harus saya obati, oh ini harus saya perbaiki, seperti itu. Jadi kalau kita nggak dapat hasilnya karena nggak periksa, ya kita nanti kebablasan jadi sakit gitu dia maksudnya. Gimana ya? Kalau udah dapat hasil, kita lebih legowo sebenarnya, Pak. Lebih memahami diri sendiri. Oh, saya harus ngobatin lah ini, harus dirujuk lah ini, kayak mana obatnya, kan gitu. Tapi kalau kita tidak periksa, bagaimana kita tahu kondisi tubuh kita yang ada di dalam? Kan nggak mungkin kita tanya, Rahim, kamu sehat nggak? Gitu. Kan harus dijaga, diperiksa juga ya kan. Lain kalau kita sama manusia, nanya, kamu sehat nggak? Oh, perasaan saya sehat gitu. Kalau rahim kan nggak bisa kita tanya kan. Benar, Bu. Dan nggak bisa jawab juga, Bu. Ya cuman kondisinya mungkin kayak dibilang oleh dokter, keputihan. Nah, kalau soal keputihan, perempuan kayaknya rata-rata pasti keputihan. Pasti keputihan. Nah, tapi tingkatnya ada yang berlebih, ada yang enggak. Nah, yang berlebih inilah yang seharusnya lebih kita curigain untuk
diperiksa. Tapi tidak untuk kemungkinan juga yang nggak keputihan juga harus periksa juga. Harus periksa juga ya. Mungkin itu aja. Karena kita juga pengen merubah mindset Bu. Karena bahwasannya banyak yang berpikiran kayaknya nggak merasa apa-apa gitu ya. Iya. Sehat-sehat aja. Nanti kalau aku periksa malah ketahuan malah stres gitu. Nah itu kebanyakan memang seperti itu. Iya, mindset itu yang ingin kita rubah gitu kan. Jadi Iya. kalau aku udah tahu ternyata aku sakit, malah uring-uringan gitu ya, malah mikirin itu gitu ya. Padahal salah ya kan? Salah, sebenarnya salah. Salah. Justru seperti yang Ibu sampaikan tadi, ketika kita memang sudah tahu, kita tahu apa langkah yang ingin kita ambil gitu. Iya, itu lebih bagus. Itu lebih bagus ya. Iya. Jadi Salah satunya faktor banyak wanita yang tidak mau itu karena malu satu. malu. Iya. Malu katanya. Bagiannya itu ditengok sama yang pemeriksa. Kemudian takut dengan hasil yang tidak diinginkan. Hasil yang tidak diinginkan. Padahal kalau dia sudah nanti kena penyakit, saya pastikan dia tidak tahu malu lagi. Iya kan? Karena nanti dia pasti diperiksa dengan orang-orang yang lebih banyak lagi. Kalau udah kena kanker serviks, jangankan dokter ini, dokter Maria, dokter yang lain-lain pun, bahkan bisa juga wartawan yang datang. Oh ini sakit kanker, disebar-sebar. Itu foto udah pasti berserak kemana-mana. Nah itu lebih tidak malu lagi. Benar. Iya kan? Dia untuk masa depannya ke depan itu sebaiknya menjaga dari sekarang, karena kalau sudah terjangkit penyakit itu dimanapun dia dibawa berobat pasti pasrah dan tidak ada lagi rasa malulah ditengok, nggak laku nanti di situ tengok, nggak lagi Bu. Sama apa, sama seperti kayak kita melahirkan. Benar. Waktu periksa USG nggak usah lah malu ditengok perutnya gitu. Iya. Giliran sudah mau operasi, udah tak tahu dia yang motong kan dokternya kebanyakan dokter laki-laki. Iya. Udah semua ditengok. Kalau udah tahu, justru ya udah tengok aja. Karena dia udah kepepet Iya, ya kan, jadi betul. udah nggak tahu malu lagi. Tapi kalau udah sehat sekarang masih malulah. Iya. Itu mindsetnya itu maunya jangan Karena dipakai lagi. Setelah tahu jadi pengen sembuhnya Iya. kuat itu ya. Pokoknya pemikiran masyarakat untuk berkata malu dalam pemeriksaan IPA ini jangan lagi ada. Jangan lagi ada. Demi kesehatan dan menjaga keluarganya. Dan kita juga perlu merubah mindset juga bahwasanya jangan mentang-mentang belum umur 30 kok. Nggak ada tuh yang gitu-gitu ya Bu ya. Iya. Gitu-gitu. Ternyata seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwasanya kalau sudah berhubungan suami istri di usia 15 tahun juga bakal sudah mulai ada risiko Bu ya. Iya. Nah itu dia jadi edukasi buat masyarakat. Nah ini ke Bu Dokter nih. Ini Bu Dokter pasti sering banget nih ya interaksi dengan pasien ini. Iya. Sebenarnya yang sering jadi alasan ini pasien ini enggan melakukan deteksi dini kanker serviks itu seperti apa sebenarnya? Sebenarnya kebagian besar malu pasien Tetap malu juga? Iya, kenapa? Nanti ditengok katanya, dilihat karena kan ada nggak pemeriksaan itu nggak harus dilihat, ada nggak pemeriksaan itu hanya kayak periksa darah ya nggak akan bisa. Jadi kalau ini semua pasien, semua masyarakat ya malunya itu. Malu ya? Iya. Tetap itu alasan yang pertama. Iya. Malu. Iya. Karena kan kalau istilah kita kan kalau pemeriksaan awal, kecuali bila pasien itu misalnya udah ada gejala, pasti mereka kan bagaimana ya dokter, ada nggak, gimana, pasti itu pertanyaan kalau yang udah ada bergejala. Tapi kalau misalnya kita tanya kepada masyarakat, ayo kita akan lakukan IPA test, itu kayak mana pemeriksaannya? Biasa kita di meja kan, nanti kita buka mulut rahimnya, kita masukkan cocor bebek, nanti ke situ kita oleskan di mulut rahimnya, 1 menit kemudian nanti kita lihat hasilnya. Enggak lah dokter, malu saya itu. Tapi kalau bagi pasien yang sudah ada bergejala, takut tadi Nggak lagi. Nggak lagi Iya. gitu ya. Udah memang maunya diperiksa aja terus. Iya. Biar sehat. Nah, kalau ada nih Bu, misalnya di masyarakat kita nih yang memang sudah bergejala atau mungkin ya tetap mikirnya dia sehat aja gitu kan, doa kita tetap ya. Tapi ada nggak sih gejala awal yang mungkin bisa dirasakan langsung oleh pasien itu sehingga dia tahu bahwasanya dia mungkin punya gejala penyakit kanker serviks itu? Iya. Kalau gejala awal sih pasti nggak ada. Jarang, karena kan istilahnya cuma kita tahu misalnya badan kita itu rasa yang nggak enak seperti apa, demam, berat badan turun, badan kita makan seperti biasa tapi berat badan tetap
turun. Ya, baru kita rasa lelah yang berlebihan. Kita sudah lakukan istirahat, tapi kenapa ya bangun pagi aku tetap rasa lelah? Itulah respon tubuh kita. Tapi kalau misalnya gejalanya lanjut, karena memang pasti banyak datang, semua pasien itu datang ke puskesmas, pasti kan ada gejala ya, mungkin pendarahan itu ada kayak mana? Pendarahan itu bisa di luar siklus haidnya. Kedua itu bisa pendarahan itu pada waktu melakukan hubungan seksual. Bisa nyeri juga buang air kecil, nyeri pinggul, baru kadang-kadang pun ada bisa pembengkakan. Itu sih kalau gejala-gejalanya. Cuma memang kalau gejala awal sulit. Iya, paling tahu kita badan kita kenapa ada sesuatu yang salah. Kok aku suka kali demam, terus aku nggak ada. Misalkan kita kalau demam itu kalau ada masuk virus ya, kita bilang ada batuk pilek. Ini enggak, badanku biasa aja, tapi kenapa aku demam? Terus aku udah istirahat, aku udah tidur, tapi kok bangun pagi kok aku rasa lelah. Pasti itu aja sih gejala-gejalanya. Jadi kalau untuk di stadium 1, 2-nya memang belum ada apa-apa. Iya. Jadi di stadium 4. Iya, banyak, tapi memang banyak masyarakat datangnya itu. Udah stadium 4 aja nih. Yang ada gejalanya, iya. Karena itu tadi pentingnya pemeriksaan dini tadi. Benar, Bu. Pemeriksaan dini, deteksi dini, IPA tes tadi untuk mendeteksi kita dari awal pemeriksaan ada nggak terindikasi penyakit dari yang ada di dalam rahim. Penyakit rahim itu banyak, ada miom, ada kista, ada kanker serviks, ada kanker rahim. Yang dari awal itu ya kanker serviks dulu kita periksa dari mulut rahimnya gitu. Jadi dari situ kita mungkin bisa nampak gejala-gejala yang mengarah ke kanker. Itu makanya kami bilang IPA tes itu pemeriksaan sederhana tapi bermanfaat. Bermanfaat itu. Iya. Nah kalau untuk warga Deli Serdang itu yang pengen melakukan IPA tes ini, kemana sih Bu bisa melakukan untuk deteksi dini penyakit kanker serviks ini, kemana aja bisa melakukan IPA tesnya? Oke, baik. Untuk wanita usia subur yang ada di Deli Serdang, khususnya di Kecamatan Lubuk Pakam, kita sudah mempunyai gerai-gerai IPA di setiap desa dan kelurahan. Bisa kita lakukan pemeriksaan di gerai tersebut, dan kita juga ada inovasi yang dinamakan topi medis, di mana topi medis tersebut tokoh agama yang lebih peduli dengan kesehatan jemaahnya. Contohnya dari gereja GBI Cokro Aminoto. Nah, kami sudah melakukan kerjasama dengan gereja untuk pemeriksaan di setelah pulang ibadah. Nah, jadi setiap pulang ibadah jemaahnya melakukan pemeriksaan di kliniknya, dan kerjasama dengan Puskesmas Lubuk Pakam dan dan PKK desa dan kelurahan. Pemeriksaannya gratis. Gratis? Iya, gratis tanpa ada dipungut biaya. Ya, saya harapkan semua warga wanita usia subur yang ada di Lubuk Pakam, ayo segera kita periksakan diri kita agar menjaga kesehatan diri dan menjaga kesehatan keluarga. Ya. Selain malu, takut bayar, karena itu sering jadi. Ketinggalannya. Jadi sekali lagi kita tegaskan semuanya gratis Bu ya. Iya, dan gratis. bisa juga dilakukan di desa tadi Bu ya. Iya, di desa ada gerai kita ada. Gerai, Di puskesmas juga bisa. Puskesmas juga bisa ya. Jadi sekali lagi semuanya gratis. Ayo masyarakat Deli Serdang ya, buat wanita terkhususnya cek berkala lah ya, tetap kita tahu deteksi dini yang namanya penyakit kanker serviks ini gitu ya. Nah, kita mau lanjut lagi nih Bu. Kira-kira seperti apa gaya hidup yang mempengaruhi risiko kanker serviks ini? Kalau dari saya sih, pengetahuan saya ya, gaya hidup itu salah satunya ya kebersihan reproduksinya. Kemudian dari gaya hidup makan sekarang. Makan ya, oke. Iya, makan. Benar. Karena kita sekarang lebih suka makan makanan yang instan, dan sekarang anak-anak muda itu lebih suka makan junk food, Indomie, yang instan lah. Yang instan ya Bu? Yang mungkin kegunaan
mengandung pengawet. Pengawet. Nah itu salah satu pemicu, dan mungkin genetik dari keluarganya juga ada. Oh bisa Bu? Ya, genetik dari keluarga ada, ditambah lagi dengan gaya hidup yang kurang sehat, bisa memicu kanker serviks ataupun kanker rahim dan kanker payudara juga. Anak gadis juga udah ada yang kena kanker payudara, banyak. Jadi itulah yang perlu kita cegah dengan sadanis juga. Sadari dari diri sendiri. dari diri sendiri gitu. Nah kalau untuk kasus kanker serviksnya sendiri Bu, di Lubuk Pakam, kalau kita sedikit berbicara data nih Bu, khususnya Lubuk Pakam, banyak nggak sih yang melakukan deteksi dini ini, atau yang seperti Ibu katakan tadi, tiba-tiba udah sadar aja nih gitu? Kalau untuk yang memeriksa, dari data kami masih sekitar 80%. 80%. Iya, masih ada sekitar banyak beribu lagi lah yang belum. Iya. Nah, yang beribu inilah yang perlu kita ajak Benar. untuk memeriksakan ini. Karena sepengetahuan saya kan pemeriksaan ini tidak ada pungutan biaya. Ya. Kenapa kok bisa payah? Bisa payah, benar-benar. Kita tidak minta uang, kita tidak, yang kita minta cuman kesediaannya saja. Cuman itu tadi pemikirannya tadi memang mungkin belum tahu penyakitnya, belum stres. Belum terasa? Iya. Nanti kalau udah stadium 4 baru udah kelimpungan dia ya kan, udah pusing mau ngobatin kemana, mau ngobat ini san, yang rugi diri sendiri. Diri sendiri. Itu dia, jadi sebenarnya dilupakan juga sudah banyak 80% ya Bu ya? Iya, kurang lebih 80%. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa melakukan deteksi dini lah gitu Bu ya. Tapi kalau untuk dari Lubuk Pakam sendiri Bu, sudah melakukan banyak sosialisasi nggak Bu terkait deteksi dini kanker? Sudah, kita juga sudah ada punya, kemarin Dasawisma kita sudah keliling untuk pendataan rumusnya ke rumah. Nah, itulah yang kita masukkan ke dalam barcode Bu Jelita. Barcode ini upaya cegah lesi kanker serviks dengan IPA tes tangguh dan aktif. Jadi di dalam barcode ini ada data target per desanya. Jadi target per desa itu dapatnya dari Dasawisma. Contohnya desa, mungkin desa Pagarjati, ada 500 orang. Nah itu nanti setelah pemeriksaan baru nampak siapa yang udah periksa, siapa yang belum. Jadi yang belum ini mungkin pelan-pelan kita edukasi lagi. Disegerakan lah gitu. Nah Bu Dokter nih, sama seperti pertanyaan pertama Ibu tadi, maksudnya apa sih gaya hidup yang mempengaruhi resiko kanker serviks ini? Iya, menamai dari Ibu tadi kan, kalau bisa sih saya bilang aktivitas seksual itu hanya kepada satu orang. Benar. Yaitu kepada suami sendiri. Baru kalau kita bilang yang tadi kembali lagi, gaya hidup itu ya jangan stres. Yang kedua, ingat istirahat yang cukup. Kalau badan kita rasa lelah, berarti kita harus istirahat. Jangan. Yang ketiga itu ya begadang. Karena kan sekarang resikonya begadang ini ya Bu. Iya. Apalagi kita lihat lagi di sekitar Lubuk Pakam kan, banyak kali tuh yang begadang kopi tengah malam. Pada itu. Jadi kalau kita begadang, justru kita banyak makanan fast food tadi Bu ya? Iya. Kembali lagi. Jadi istilahnya stres, merokok, begadang, semua lah itu lingkaran setan yang kita bilang. Benar-benar. Mungkin sedikit juga Ibu, biar masyarakat paham juga Ibu, sebenarnya ada kandungan-kandungan seperti apa sih sebenarnya yang bisa dihindari dalam sebuah makanan gitu, yang biasanya dikonsumsi sama perempuan di malam hari Bu. Seperti contohnya makanan apa aja yang mungkin masyarakat kedepannya jangan makan ini deh, walaupun begadang mungkin kepentingan ada yang kan tahu ya. Nah sebenarnya kandungannya seperti apa dan biasanya terdapat di makanan apa aja gitu Bu? Biasanya sih kalau yang saya tahu ya kan, fast food itu istilahnya kayak sosis, itu kan istilahnya berpengawet. Kadang-kadang kita, maaf lah kita bilang ya, sosis misalnya harga 1.000, bayangkan. 1.000 dengan itu katanya sosis apa? Sosis daging. Kan kita tahu lah, kita mama daging itu berapa sekilo, ya kan? Kita lihat dengan sosis itu 1.000, worth it kayak itu. Benar. Itu sih saya pikirkan. Jadi istilahnya memang seperti Ibu Camat tadi bilang kan, banyak sekarang anak-anak gadis
kok bisa, saya bilang kami nggak bisa lah mendelang kanker, karena kalau kanker itu kan pasti untuk pemeriksaan itu lebih lanjut, itu pasti ke rumah sakit. Kalau kami seputar puskesmas kan ada benjolan. Kenapa? Kayak mana makanmu, Dek? Ya kebanyakan makan, saya bilang makannya itu instan-instan, mie, bakso, sosis. Tapi saya tidak bilang itu nggak sehat, tapi ya istilahnya hampir setiap hari katanya mereka makan sosis, bakso. Jadi lebih sering makan di luar daripada makan di rumah. Nanti kalau di rumah nggak mau dia, dokter. Kenapa? Gimana lah kalau di rumah ikan. Kalau anak-anak zaman sekarang nggak suka ikan, yang sukanya apa? Baksonya bakso bakar. Bakso bakar, ya. Nanti sama-sama sama teman makan di mana? Nongkrong, makan saya mie sop. Jadi memang mungkin itu sih lah gaya-gaya hidup mereka kebanyakan. Nah kalau bisa bakar-bakar ini kita di Bu ya. Ini Bu, katanya kalau dia beli sesuatu yang dibakar itu juga bisa menimbulkan apa ya? Iya. Indikasi kanker ya? Iya. Bekas Apalagi dia hitam-hitam itu ya, hitam, karang-karang iya. itu ya. Tapi bukan kanker serviks. Bukan. Tapi tetap tidak baik dong ya? Iya. Karena biasanya kalau udah kanker ya, jenis kanker apapun Ya. kita hindari Bu ya. Iya. Nah itu dia. Nah tadi kita udah bahas indikasinya Bu, edukasinya tentang kanker serviks. Tapi kita pengen tahu juga ini Bu, saudara, langkah yang sederhana yang bisa dilakukan nih para perempuan-perempuan untuk mulai menjaga kesehatan rahim itu seperti apa Bu sejak ini? Mungkin dari Ibu. Pemeriksaan diri sendiri itu dengan mungkin periksakanlah dirinya dengan IPA lah dulu di desa, di puskesmas, di gerai IPA untuk jagaan itu, untuk kesehatan reproduksi tadi, karena itu yang paling sensitif penyakitnya dan tidak langsung nampak gejala. Iya. Itu yang berbahaya karena tidak ada gejala dari awal. Dia sudah nampak gejala di stadium akhir dan sudah tidak bisa diobati. Ya kan kalau juga kita melakukan IPA tesnya Bu, misalnya tahun ini, tahun depan kan masih belum tentu. Iya Tahun kan? depan udah bisa periksa lagi. Boleh periksa lagi gitu. Iya. Jadi jangan beranggapan bosnya, aku udah tahun lalu sehat kok gitu ya. Oh. Untuk terus aku bakal sehat gitu kan. Enggak, Kan enggak. gitu kan. Dia memang sekali setahun. Oh sekali setahun memang. Iya. Kalau ada gejala, mungkin keputihannya lebih banyak atau apa, dia bisa 6 bulan periksa, 6 bulan kemudian periksa. Sama seperti pap smear juga. Pap smear kan segitu juga. Itu kita ada gejala bulan 6 bulan kemudian kita disuruh periksa lagi. Setelah dikasih obat mereka, kita periksa pap smear kembali. Kalau IPA pun ya seperti itu. Setelah diperiksa, nanti dikasih obat dari petugas. 6 bulan kemudian boleh kita periksa lagi untuk IPA-nya. Nah ini tuh Bu, Rahima sama Bu dokter juga ini Bu. Kalau misalnya nih masyarakat udah melakukan cek deteksi rutin, nah tiba-tiba mulai dapat gejala misalnya gitu. Sebenarnya kita kan juga pengen ini deteksi ini kan tujuannya untuk mencegah ya, mencegah. Nah sebenarnya masih bisa ini enggak sih diobati nggak sih sebenarnya? Masih. Oh masih. Nah, namanya kita mencegah. Iya. Tapi kalau udah keluar gejala yang menyangkut sampai ke stadium 4 mungkin agak susah ya dok ya. Iya. Makanya penting untuk deteksi dininya. Sebelum ada gejala apa-apa kita periksakan diri sendiri gitu. Kalau sudah ada gejala kemungkinan itu udah stadium lanjut ya. Yang sudah payah untuk diobati. Bukan menakut-nakuti. Benar, kita nggak mau kita memang mau terang-terangan bahas ini kan, karena tujuannya memang mau edukasi masyarakat agar mau itu mendeteksi dini penyakit kanker serviks itu. Jadi jangan ada kata-kata malu lagi yang seperti kita katakan tadi Bu ya. Padahal gara-gara malu jadi stres ya berikutnya. Iya, malu, stres, dan penyakit. Iya benar. Jangan mikirin nanti masih stadium 4 kok, belum stadium 200. Aduh, iya. Oke, Bu, bagaimana nih peran pemerintah mendorong edukasi pentingnya kesehatan rahim ini? Ini pemerintahan dari kecamatan atau? Kecamatan juga boleh Bu, dari kabupaten juga boleh Bu. Bekerja sama dengan PKK ya, dengan kami. Benar. Kami kerjasama dengan pemerintah seperti dengan Kadus, Kepling, Lurah. Yang paling bawah itu, paling dasar itu ya Kadus, Lurah. Kadus sama Kepling dan Lurah.
mereka langsung ke masyarakat. Langsung ke masyarakat. Kader dan kadus door to door ke masyarakat untuk sosialisasikan IPA. Didampingi dengan kader IPA kita ada 10 kecamatan, 10 orang per kecamatan. 10 kecamatan. Jadi setiap desa juga ada kadernya 5. Jadi mereka yang bekerja dengan koordinasi dengan kami di kecamatan. Pak Camat mengeluarkan seperti himbauan kepada masyarakat khususnya wanita usia subur untuk pemeriksaan IPA yang ada di desa-desa dan puskesmas, kelurahan, Pak Lurah atau Pak Kades juga seperti begitu, mengarahkan masyarakatnya untuk pemeriksaan IPA dengan dukungan ibu-ibu Kades dan ibu-ibu lurahnya, gitu loh. Kadernya harus sama-sama sinergik dan petugas puskesmas juga. Puskesmas juga. Nah, kami tugasnya menghayukan, mengajak. Kalau untuk pemeriksaan prakteknya tetap bekerja sama dengan puskesmas. Puskesmas Bupakam, ya. Puskesmas Bupakam dan Pagar Jati. Pagar Jati. Ya, kita ada 2. Kita ada 2, Bu, ya. Jadi masyarakat bisa memeriksakan diri ke puskesmas Pagar Jati dan juga Bupakam dan juga di kantor desa tadi, Bu, ya. Iya, Sudah ini ada gerai-gerainya ya. Sebentar lagi kita mau buka juga gerai di mall pelayanan publik. Nah, kita udah koordinasi dengan kepala dinas. Kemungkinan minggu ini sudah kita buka juga ruangan pemeriksaan IPA di MPP, mall pelayanan publik. Oke, mungkin ya ini Bu, Kevin pengen tahu nih, juga masyarakat juga pengen tahu nih tentang Bu, cerita nih Bu, barcode upaya jeli cegah lesi kanker cervix dengan IPA tes tanggap dan aktif. Ini kira-kira seperti apa ini Bu? Tanggap aktifnya itu ya itu tadi, kader-kader kita sudah langsung turun ke lapangan, ke masyarakat langsung untuk mendata. Dari hasil data kader Dasawisma, kader IPA dan kadus tadi masuk ke dalam sini datanya. Masuk ke sini. Dan ini bisa diakses loh oleh masyarakat. Iya, bisa tinggal di Scan barcode. Scan barcode. Nanti nampak di situ target per desanya. Nah, target per desanya, data tersebut pun ada di Dasawisma. Nah, setiap mereka yang memeriksakan IPA kita langsung barcode dan datanya dimasukkan di situ. Jadi nampak nanti kader siapa yang bawa, pasiennya siapa, hasilnya apa, dan dari desa mana, umur berapa, semua ada nanti datanya per kelurahan. Jadi dan yang sudah desa. scan, datanya juga sudah ada di situ ya? Iya. Jadi bisa dilihat langsung. Ya? Iya. Jadi kita bisa nampak nanti siapa yang udah periksa, siapa yang belum. Ya. Jadi yang belum periksa barcode juga akan nampak namanya ya. Iya. Karena yang belum periksa. Iya, betul Pak. Tapi yang udah periksa langsung muncul tuh namanya. Iya, Kita muncul tadi namanya. ya. Ya, mudah-mudahan masyarakat jadi lebih paham lagi tentang apa ini scan barcode-nya Bu ya. Iya. Tentang upaya jeli cegah lesi kanker cervix dengan IPA tes tanggap dan aktif ya, luar biasa. Kita ada juga satu lagi Pak. Apa itu Bu? Ini link Ekios. Ekios. Nah, apa nih Ekios nih Bu? Ekios ini di dalamnya seperti konsultasi. Jadi mungkin kan kebanyakan masyarakat ini kalau kita periksa langsung ke puskesmas rame. Iya, ramai pasti. Petugasnya mungkin bukan cuma 1, ada 2-3 orang. Iya, tapi kan ramai ibu-ibu ya, Bu. Iya. Dia mungkin kalau mengeluhkan, saya semalam pas lagi hubungan suami istri ada darahnya. Nah, gitu kan. Pasti kan malu kalau langsung ada rame. Nah, bisa konsultasi langsung di Ekios. Dan langsung akan dijawab oleh adminnya, petugas IPA dari puskesmas dan petugas dari kecamatan. Kalau kecamatan tidak bisa menjawab, mungkin bisa dari puskesmas yang kita harapkan menjawab, itu dia. Di link Ekios. Ekios, edukasi, konsultasi. Iya. Edukasi, konsultasi IPA, optimalisasi Sadanis. Sadanis. Oke, nanti kita buat juga linknya Bu ya di bawah Iya. Bu ya. Biar masyarakat bisa klik linknya langsung dan Iya. bisa edukasi langsung di situ ya Bu ya. Bisa konsultasi langsung, gejala apa yang dialaminya dan dapat jawaban langsung dari dokternya. Iya. Jadi bisa mengurangi rasa malu juga. Iya. Karena dia privat. Privat ya? Iya. Yang tahu dia dengan konsultannya. Konsultannya, ya benar. Oke, mungkin yang terakhir Bu, closing statement ya Bu buat masyarakat khususnya kecamatan Bupakam
warga Deli Serdang dan semua warga Indonesia yang nonton kita nih Bu ya. Kira-kira hal apa yang ingin Ibu sampaikan terkait deteksi dini penyakit kanker serviks ini? Kembali lagi kepada untuk semua wanita usia subur di Kecamatan Lubuk Pakam khususnya, ayolah kita periksakan diri kita untuk kesehatan diri kita juga dan menjaga masa depan anak dan keluarga kita. Ibu sehat, keluarga hebat. Ibu sehat, keluarga hebat Ibu ya, luar biasa. Nah dari Bu Dr. Maria nih ada yang mau disampaikan? Jangan takut datang ke puskesmas. Benar. Jadi jika ada sesuatu yang salah dalam diri kita, datanglah ke puskesmas. Kami siap membantu. Kami siap membantu ya, jangan takut puskesmas. Kami siap membantu. Kalau dari Kelvin, semuanya gratis. Biar lebih semangat lagi Bu ya. Iya, iya betul. Oke, luar biasa deh edukasi kita hari ini ya tentang pentingnya deteksi dini penyakit kanker serviks. Mudah-mudahan mengedukasi masyarakat jadi lebih peduli akan kesehatan diri masing-masing itu ya. Iya. Dan jangan berpikiran bahwasanya sampai saat ini saya sehat-sehat aja udah berumur 40-30 gitu ya. Bahkan ternyata di usia 15 tahun pun kalau sudah melakukan hubungan suami istri sudah memiliki risiko kanker serviks Ibu ya. Iya. Oke, luar biasa Ibu. Terima kasih sudah hadir Ibu di podcast kita Ibu Maria. Luar biasa, nanti kelanjutannya kita undang lagi, hadir lagi di podcast kita Ibu ya. Insya Allah. Kita bahas lagi Bu, biar hal ini tidak terlalu tabu ya. Iya. Jadi masyarakat jadi mulai terbuka tentang Iya. pembahasan tentang kanker serviks karena banyak tadi seperti kita katakan malu. Iya, Nah, itu. mudah-mudahan setelah edukasi podcast kita masyarakat lebih paham lagi dan nggak malu lagi. Iya. Oke, luar biasa. Masyarakat Deli Serdang, berakhir sudah podcast kita hari ini. Mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati Deli Serdang dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang. Mari kita menjadi masyarakat yang taat pajak agar pembangunan Deli Serdang jauh lebih maju lagi. Dan jangan lupa like, comment, subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Akhir kata saya Kelvin mewakili Ibu Rahimah Wahyu, Rismiana, dan Ibu Dr. Maria. Terima kasih sekali lagi Ibu dan seluruh kru yang bertugas. Terima kasih dari Kominpostan. Salam Deli Serdang sehat.